Shalom, damai di hati, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Di hari Kamis 7 Agustus 2025 ini kita tentu diberkati oleh Tuhan, dan mari kita memulaikan renungan harian keluarga di saat ini, dan mari kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur dipersembahkan kepadamu. Kami berterima kasih karena Tuhan baik. Tuhan memberikan kehidupan, umur panjang. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk ada lagi di hari ini. Memulaikan rutinitas kehidupan kami hari ini. Kami hendak mendasari hidup ini dengan firman. Karena itu ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Tapi ampun kami dari salah dan dosa kami, yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita baca firman Tuhan dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-31. Firman demikian. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Demikian firman, mari merenungkan dengan tema mengasihi orang miskin dan lemah adalah memuliakan Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam lingkungan sosial kita ada saja sikap orang yang meremehkan sesamanya. Sikap ini seringkali dipicu oleh kelebihan yang ada dalam dirinya. Ada orang yang karena kemampuannya yang hebat justru menindas orang lain yang tidak memiliki kemampuan yang sama. Ada banyak orang yang hidup dalam kelemahan, kemiskinan, atau memiliki kekurangan secara fisik, justru mendapatkan perlakuan yang tidak patut, direndahkan, bahkan dihina dan disepelekan oleh orang lain. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus. Pengamsal menegaskan bahwa orang yang menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin memuliakan dia. Kata Ibrani untuk menindas, ozik, dari kata azak. Berarti menindas, memeras, memanfaatkan, mengeksploitasi, dan melecehkan. Nah, semua bentuk kejahatan terhadap kaum lemah adalah tindakan menghina Sang Pencipta. Sebab orang yang lemah, atau dalam bahasa Ibrani dal, di sini artinya orang yang dianggap tidak penting, tidak memiliki kuasa, orang kecil, miskin, ditindas, dan patah hati. Nah, sebab orang lemah seperti ini seharusnya mendapat perhatian dan dikasihi. Seperti tindakan belas kasihan kepada orang-orang miskin itu disebut sebagai tindakan yang memuliakan Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Allah memerintahkan kita mengasihinya dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri tanpa membedakan status sosial. Maka hendaklah kita sebagai keluarga Kristen melakukannya dengan tulus dan tidak pura-pura. Kasih kepada orang lemah dapat ditunjukkan melalui sikap mengakui keberadaan mereka, memberi ruang bagi mereka, serta melakukan tindakan konkret untuk menolong. Kasih itu dapat kita tunjukkan melalui sikap menghargai, menghormati, berlaku sopan tanpa pandang bulu, dan memberi bantuan dalam berbagai bentuk pelayanan kasih, termasuk memberi kepada para janda, anak yatim piatu, penyandang disabilitas, dan mereka yang membutuhkan. Kita mungkin akan menghadapi tantangan dalam melakukan semua itu. Namun percayalah, ketulusan hati akan membuat kita melihat pertolongan Tuhan Allah yang tidak hanya memampukan kita, tetapi juga memberkati kita. Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan siapa kami dalam kehidupan ini. Kami adalah umat ciptaan-Mu yang menerima belas kasihan-Mu oleh karena dosa yang kami perbuat. Kami diselamatkan oleh Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dan karena itu juga
menjadi tugas dan tanggung jawab iman kami untuk mengasihi sesama kami, terlebih mereka yang dalam keterbatasan oleh karena dianggap lemah dan lain sebagainya, diasingkan dan lain sebagainya. Dan karena itu biarlah wujud cinta kasih kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan kami tunjukkan juga dalam kehidupan bermasyarakat, berjemaat, dimanapun kami pergi dan berada. Bapa, kami percaya pertolongan-Mu dan kasih-Mu akan selalu memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itu kami terus berdoa dalam pengharapan iman kami bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai kami semua, pribadi kami masing-masing dan keluarga, bahkan persekutuan jemaat kami, termasuk juga mereka yang tekun dan setia mendengarkan renungan harian keluarga, ada terus dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Hamba-hamba pelayan-Mu, diaken, penatua, guru agama, pendeta, sekeluarga yang melayani, Tuhan kiranya akan memberkati dan menyertai, memberikan kemampuan dalam melaksanakan panggilan pelayanan. Semua anggota jemaat kiranya juga ada dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan. Pemerintah kami pun terus dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat sehingga boleh menghadirkan damai dan sejahtera di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Demikian para pemimpin gereja kami dimampukan, disertai, ditolong oleh Tuhan dalam mana mereka mengerjakan panggilan pelayanan baik di jemaat, di wilayah maupun di sinode. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua jemaat yang tengah bergumul karena berbagai hal dalam kehidupan ini, entahkah sakit, kebimbangan, dan lain sebagainya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang akan menyertai mereka, memampukan mereka menghadapi pergumulan. Dalam sukacita, biarlah sukacita ada terus di dalam Tuhan. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati semua kami yang memberi diri dalam pekerjaan pelayanan, termasuk tim multimedia. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Dan jangan lupa terus ikuti renungan harian keluarga ini dari hari ke hari. Dan Tuhan memberkati menyertai kita sekalian. Shalom, damai di hati.